Ratu Dewi Danastri mengarahkanku ke sebuah lemari milik Sinta dan membukanya. Di dalam sana terdapat sebuah batu cincin berwarna putih yang apabila terkena bias cahaya akan memancarkan pola pelangi dalam batu itu. Diambillah batu cincin itu oleh Ratu Dewi Danastri dan menunjukkannya padaku. "Lihatlah bagaimana menurut Dendrian tentang batu ini?" tanya Ratu Dewi Danastri padaku sembari menunjukkan batu itu. "Indah, batu yang menurutku sangat indah, dipadukan dengan wadah atau emban yang menambah kecantikan batu itu," ucapku menilai batu cincin yang ditunjukkan oleh Ratu Dewi Danastri. "Kamu simpanlah ini. Batu ini adalah bagian dari Sinta, anakku. Sebenarnya dia ingin memberikan ini padamu secara langsung. Hanya saja, mungkin belum menemukan waktu yang tepat untuk memberikannya," ucap Ratu Dewi Danastri menyerahkan batu itu padaku. Kenapa diberikan padaku?" tanyaku heran. "Apakah Dendrian tahu terbuat dari apakah batu ini?" tanya Ratu Dewi Danastri padaku. Aku hanya diam dan menggelengkan kepalaku. "Batu ini terbuat dari..." Setelah aku memperhatikan ke dalam batu yang ditunjukkan oleh Ratu Dewi Danastri, ada seberkas cahaya di dalam batu itu yang memancarkan sebuah aura yang cukup aku kenali. Dan tidak salah lagi, batu ini adalah bagian darinya, Sinta. "Ini bagian darinya, bukan begitu Dewi Danastri?" tanyaku pada Ratu Dewi Danastri, memastikan bahwa tebakanku benar. "Lebih tepatnya, itu adalah air mata Sinta. Di bangsa kami, tetesan pertama air mata murni dari perasaan yang begitu tulus akan berubah sendirinya menjadi sebuah batu indah seperti yang aku tunjukkan ini," terang Ratu Dewi Danastri padaku. "Perasaan tulus seperti apakah yang dimaksud itu?" tanyaku lagi karena masih begitu penasaran dengan asal mula batu dari Sinta ini. Singkatnya, Ratu Dewi Danastri menjelaskan bahwa bangsa mereka ini sudah bukan hal aneh soal ketertarikan mereka kepada bangsa lain, bahkan ketertarikan kepada manusia. Dalam hal ini, Ratu Dewi Danastri menyinggung soal anaknya, yaitu Sinta, yang memiliki perasaan kepada manusia yang tak lain adalah aku. Dan batu itu berasal dari tetesan air matanya yang pertama selama hidup Sinta, di mana saat itu adalah ketika mendiang nenekku mulai menyadari bahwa Sinta memiliki ketertarikan padaku dan sempat memisahkan kita dalam jangka waktu yang cukup lama. Masih ingat neneknya Mas Rian, siapa namanya? Komen ya. Dan memang di saat itu juga aku pun merasakan kegelisahan dalam hati. Begitu juga dengan Sinta, dan tak kusangka di saat itu ternyata Sinta sampai menangis dan menghasilkan batu indah ini. Saat Ratu Dewi Danastri mulai menyadari aku memahami asal mula batu ini, di mana kepalaku mulai tertunduk membayangkan apa yang dirasakan Sinta pada saat itu, Ratu Dewi Danastri kemudian meraih tanganku. Digenggamnya tanganku, kurasakan halus kulitnya melebihi lembutnya kain yang ada di dunia ini. Dibukanya tanganku dan diletakkanlah batu beremban emas itu pada telapak tanganku dan berkata, "Aku serahkan batu ini padamu, Dendrian. Aku yakin Sinta akan merasa tenang saat batu miliknya disimpan oleh orang yang dia inginkan. Bawalah batu ini dan rawatlah, dan bawalah Sinta hidup bersamamu sebagai pendampingmu." Walau pesan yang diberikan oleh Ratu Dewi Danastri tiba-tiba terdiam. Walau apa itu? Tanyaku memintanya untuk menyelesaikan ucapannya. "Walau kalian tidak bisa saling memiliki." Raut wajah sedih langsung terpancar padanya, seolah dia pun pernah merasakan hal yang sama dahulu. Mendengar kelanjutan jawaban dari Ratu Dewi Danastri, aku kemudian menggenggam batu yang diberikannya itu pada telapak tanganku, dan aku membalas genggaman tangannya sembari aku mengucapkan, "Jika memang ini dipasrahkan kepadaku, akan aku coba terima dan merawatnya, dan akan aku perlakukan Sinta sebaik mungkin,
Setidaknya aku memiliki perasaan yang mungkin sama dengan Sinta pada dasarnya. Dan secara tidak langsung, aku pun sudah menerima Sinta sebagaimana aku merasakan rasa memiliki Sinta seperti aku memiliki Via sebagai istriku. Ucapku yang cukup panjang menerima batu pemberian Ratu Dewi Danastri. Mendengar ucapanku itu, terlihat semburat senyuman manis pada bibir tipis Ratu Dewi Danastri. Namun senyumnya itu dibarengi dengan tetesan air mata, tanda haru atas jawabanku itu. Terima kasih, kamu memang mirip sekali dengannya, ucapnya, yang kemudian membalikan badannya, melepas genggamanku, kemudian menghapus air matanya. Singkat cerita, kita pun kembali ke aula di mana yang lainnya sedang berkumpul dan berbincang santai sembari menikmati keindahan kerajaan ini. Mbah Margono yang sedang asyik melihat keadaan sekitar sembari menikmati kudapan yang disediakan oleh Ratu Dewi Danastri tadi. Setelah aku kembali bersama dengan Ratu Dewi Danastri ke ruang berkumpul, Abimantra kemudian langsung menghampiriku dan mengatakan kita akan berangkat sebentar lagi. Entah kenapa, senyuman juga terpancar dari wajahnya setelah mengetahui aku kembali bersama Ratu Dewi Danastri. Dan akhirnya, kita pun mulai perjalanan untuk menuju ke kerajaan Adhikara. Namun dalam kenyataannya, ada perubahan rencana, di mana tadi kita akan diikuti oleh pasukan dari kerajaan Ratu Dewi Danastri. Abimantra mengatakan untuk membatalkan hal itu dan meminta untuk tidak diikuti oleh pasukan kerajaan. Dengan mantap, Abimantra mengatakan akan lebih aman jika kita benar-benar berangkat sendiri dan netral tanpa embel-embel kerajaan lain. Sebab ini bukan soal pertempuran kerajaan, melainkan ini pertempuran hati yang harus diselamatkan. Dewi Danastri memahami apa yang dimaksud oleh Abimantra, dan walau dengan berat hati, dia pun menyetujui apa yang diutarakan oleh Abimantra mengenai perubahan rencana itu. Hanya saja, Dewi Danastri mengatakan, apabila dalam waktu tertentu kami belum kembali, dia akan mengirimkan pasukannya tanpa negosiasi lagi. Dengan senyumnya, Abimantra hanya mengatakan, itu semua kuserahkan padamu jika memang terjadi seperti itu. Tapi percayalah, kami akan kembali. Perkataan itu mendapat respon dari Dewi Danastri seolah dia teringat ucapan dari masa lalunya. Sempat merasa aneh dengan respon dan cara bicara mereka. Dalam benakku, apakah mereka sebenarnya memiliki masa lalu yang sama? Namun pertanyaan di benakku itu ragu untuk aku tanyakan secara langsung pada Abimantra. Singkatnya, kita pun mulai perjalanan menuju kerajaan Adhikara. Mbah Margono mengatakan di dalam perjalanan bahwa pertarungan nanti bisa jadi adalah murni pertarungan antara aku dengan Adhikara. Sebab kita menuju ke kerajaannya itu bukan mewakili kerajaan Ratu Dewi Danastri, melainkan memang secara murni ingin mengambil Sinta bagaimanapun caranya. Mendengar ucapan dari Mbah Margono, aku merasa sedikit gugup jika nantinya benar hanya aku saja yang akan melawan Adhikara. Bagaimana tidak gugup? Makhluk sekuat Sinta saja bisa kalah dan disekap oleh Adhikara dengan sangat mudah. Seolah memahami perasaanku sesaat setelah Mbah Margono mengatakan hal itu, Abimantra kemudian menambahi pembicaraan di perjalanan itu dengan mengatakan bahwa aku tidak perlu khawatir. Sebab Abimantra merubah strategi yang tadi disepakati itu bukan tanpa dasar. Abimantra telah mengetahui bahwa tadi saat aku pergi bersama dengan Dewi Danastri, aku diberi sesuatu olehnya. Kamu tidak perlu khawatir, Yan. Aku dan Margono selalu setia di belakangmu. Namun aku yakin kamu tidak butuh bantuan kita, sebab, ucap Abimantra dengan santai, namun tidak menyelesaikan ucapannya. Sebab apa? Aku masih belum yakin dengan apa yang aku bisa, ucapku gugup. Sebab perasaanmu pada Sinta lah yang nanti akan menjadi kekuatanmu untuk membawa Sinta kembali, ucap Abimantra menoleh ke arahku sembari tersenyum. Tapi, belum sempat aku memprotes Abimantra, dia sudah memintaku untuk diam terlebih dahulu dengan isyarat tangannya. Kamu lihat apa yang aku punya ini? Aku yakin benda ini hampir sama dengan apa yang diberikan Danastri padamu, ucap Abimantra sembari membuka kancing bajunya bagian atas lalu menunjukkan sebuah batu yang tergantung pada kalungnya.
Abimantra menunjukkan sebuah kalung dengan gantungan sebuah batu yang tak kalah indah dari yang diberikan Dewi Danastri padaku tadi. Kalung dengan batu berwarna biru muda transparan dengan gradasi warna pelangi ditunjukkan oleh Abimantra padaku. Dia mengatakan bahwa itu adalah batu air mata milik Dewi Danastri. Secara tidak langsung, Abimantra juga menjelaskan padaku bahwa Dewi Danastri merupakan kisah masa lalunya dan kini terulang padaku. Abimantra hanya menunjukkan kalung itu sekilas saja untuk dilihatkan padaku. Lalu beberapa saat kemudian langsung dia simpan kembali di balik bajunya dan ditutupnya kancing baju itu. Sempat aku berucap ingin menanyakan penasaranku padanya, namun oleh Abimantra langsung dijawab tanpa aku mengutarakan pertanyaanku. Apa yang akan kamu tanyakan? Aku sudah tahu, Yan. Dan jawabannya adalah, memang benar, Danastri adalah masa laluku. Dan ini terulang lagi di masamu. Aku pun dulu berjuang untuk mendapatkannya lagi. Sejarah pasti terulang. Dan perlu kamu ketahui, leluhur kita sudah sejak lama menjaga hubungan dengan kerajaan Danastri. Oleh sebab itu, sampai sekarang masih terjaga. Ucap Abimantra menjawab rasa penasaranku. Walaupun jawaban itu membuat rasa penasaranku terpuaskan, tapi dengan jawaban itu malah timbul lagi berbagai pertanyaan yang semakin liar tentang bagaimana hubungan mereka selanjutnya, dan masih banyak pertanyaan yang lainnya. Bahkan terbesit pertanyaan juga di dalam otakku. Apakah mungkin dan bisa terjadi kalau Sinta merupakan anak dari Dewi Danastri? Lalu, Abimantra melanjutkan hubungan itu. Apakah bisa jadi Sinta adalah anak dari Abimantra juga? Memang sedikit sembrono pikiran liarku ini, tapi jawaban Abimantra malah membuat pikiran ini semakin liar, memikirkan kemungkinan yang bisa saja terjadi dalam hubungan antara Abimantra dan Dewi Danastri. Sempat terbesit niatan untuk bertanya lebih jauh lagi tentang hubungannya dengan Dewi Danastri. Namun belum sampai aku menanyakan hal tersebut, Abimantra sepertinya sudah mengetahui bahwa aku akan menanyakan pertanyaan yang lainnya. Lantas, Abimantra langsung menambahi perkataannya dengan berkata, "Sudah cukup, itu saja yang kamu tahu soal aku dengan Dewi Danastri. Untuk selanjutnya, biarkan saja menjadi sebuah rahasia antara aku dengannya." Singkat cerita, perjalanan santai kita usaikan. Kita fokuskan pada urusan kita nanti saat bertemu dengan Adhikara. Abimantra memintaku untuk memanggil Agrani dan memintanya untuk membawa aku dan Mbah Margono supaya lebih cepat sampai di tempat kerajaan Adhikara. Aku pun menuruti apa yang diminta oleh Abimantra, dan tak lama setelah aku memanggil Agrani, dia pun tiba di hadapanku. Agrani hadir di hadapan kita, yang kemudian langsung memberi salam dengan menundukkan kepalanya kepada kami bertiga. Abimantra kemudian memintaku untuk segera menaiki punggung Agrani supaya bisa melesat dengan cepat ke tempat Adhikara. Setelah aku naik di punggung Agrani dan meminta Mbah Margono untuk ikut naik bersamaku, Mbah Margono justru malah melihat ke sekitar, seolah Mbah Margono merasakan sesuatu akan terjadi. Ekspresi itu membuatku sedikit berpikir apa yang sedang dia rasakan. Sesaat aku menoleh ke arah Abimantra, apakah dia juga merasakan apa yang mungkin sedang dirasakan oleh Mbah Margono? Namun dilihat dari ekspresi Abimantra, dia seolah mengetahui apa yang dirasakan, namun berusaha untuk tetap biasa saja, seolah juga dia sudah mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan Mbah Margono. "Bah, ayo naik, kita segera jemput Sinta dan semua selesai dengan cepat," ucapku sambil mengulurkan tanganku untuk menaikkan Mbah Margono ke punggung Agrani. "Tidak, Yan. Sepertinya kamu pergi bersama dengan Abimantra saja. Aku ada urusan mendadak yang harus aku selesaikan," ucapnya sembari terus melihat ke sekitar. Saat Mbah Margono mengatakan hal itu, samar, aku merasakan ada sesuatu yang besar mendekat ke arah kita. Walau rasa itu masih terbilang samar, aku rasakan. Apa maksudnya Mbah Margono? Aku hanya dengan Abimantra saja begitu? Bagaimana nanti aku juga butuh bantuanmu, Mbah? Gak usah nyeleneh deh, Mbah, di masa seperti ini, tanyaku, sekaligus protes padanya.
Sudah ndak apa. Aku yakin kamu bisa merebut kembali kekasih hatimu itu. Sebagai penguat ini, aku titipkan benda ini padamu. Gunakan jika perlu, dan semoga saja ini hanya menjadi pegangan saja, tidak perlu digunakan, ucap Mbah Margono sembari memberikan kantong yang pernah diperlihatkan padaku, di mana isinya adalah sebuah tali berserat yang sebenarnya mendapat penolakan dari Abimantra pada saat itu. Sejujurnya, aku tidak menyukai keberadaan benda ini di sini, tapi semua terserah padamu, Yan. Kamu mau menerimanya atau tidak? Yang jelas aku tidak menganjurkan untuk menggunakan benda tersebut. Secara spontan, Abimantra memberikan masukan tepat saat Mbah Margono menjulurkan benda itu padaku. Aku yang merasa kebingungan dengan apa yang harus kupilih. Apakah harus menerimanya atau tidak? Karena dari masing-masing mereka memiliki persepsi sendiri terhadap benda itu. Dan karena menunggu keputusanku terlalu lama, sedangkan Mbah Margono harus segera pergi, belum sempat aku memutuskan pilihanku. Tiba-tiba Mbah Margono langsung melesat pergi dengan tergesa-gesa, sedangkan Abimantra tersenyum sinis dengan kepergian Mbah Margono itu. Sudahlah, dalam batinku bergumam. Setidaknya jika nanti aku membutuhkan bantuan, masih ada Abimantra yang bisa aku mintai pertolongan. Setelah itu, aku pun meminta Agrani untuk segera melesat pergi ke arah kerajaan Adhikara. Saat melesat, aku mendengar sedikit umpatan dari Abimantra kepada Mbah Margono. Dasar keras kepala. Umpatan itu terdengar lirih pada mulut Abimantra. Namun anehnya, setelah Mbah Margono pergi, aura samar yang aku rasakan tadi juga ikut menghilang bersamaan dengan Mbah Margono yang sudah tidak terlihat lagi. Pada akhirnya, aku menunggangi Agrani seorang diri, sedangkan Abimantra melesat terbang di depanku untuk menunjukkan di mana letak kerajaan Adhikara berada. Sepanjang perjalanan, terlihat begitu luas hamparan hutan hijau dengan segala hewan dan tumbuhan yang ada di dalamnya. Bahkan, beberapa hewan atau tumbuhan yang sudah tergolong punah di dunia ini nyatanya masih ada di alam ini. Saat aku sedang melihat keindahan alam di sana, Abimantra terbang melambat untuk mendekatiku bersama Agrani. Dia menunjuk ke arah depan, di mana di sana terlihat setitik objek yang menjulang, namun masih terlihat sangat jauh walau dengan kecepatan Agrani ini. Itu di sana adalah kerajaan Adhikara. Abimantra menunjukkan. Aku mencoba mengecilkan mataku untuk memfokuskan pandanganku pada apa yang ditunjukkan oleh Abimantra. Memang terlihat sebuah bangunan yang masih kecil, namun memiliki menara yang cukup tinggi. Melihat bangunan yang ditunjukkan oleh Abimantra, tanpa terasa, tangan ini mulai bergetar. Entah karena aku gugup akan berhadapan dengan Adhikara, atau aku benar-benar takut untuk menghadapinya. Sebab dalam gambaran yang diberikan adalah bahwa bangsa Adhikara memiliki kekuatan 2 kali lipat bangsa Sinta, yang notabene-nya adalah berjenis kelamin wanita. Untuk menenangkan dan meredakan rasa gemetarku, aku meraih batu yang tadi diberikan oleh Ratu Dewi Danastri. Batu yang merupakan bagian dari Sinta, ku genggam erat pada tangan kananku, sembari merasakan aura Sinta yang terpancar kuat dari dalam batu ini. Saat aku menggenggam batu itu, entah kenapa sekilas langsung tervisualkan kenanganku bersama Sinta. Lebih tepatnya, visual dari gambaran ingatan Sinta dalam batu ini saat sedang bersamaku. Semua memorinya tergambar jelas saat aku menggenggam batu itu, mulai saat pertama dia melihatku di kos, hingga pada saat beberapa saat sebelum aku wisuda, tepat di mana Sinta harus dipisahkan oleh mendiang nenekku. Memori tangisannya begitu tergambar jelas pada batu ini. Rasa sedih yang dirasakan begitu pilu kurasakan, dan aku benar-benar paham dan merasakan apa yang dirasakannya saat itu. Dan sebab gambaran itu pula, rasa percaya diriku untuk menyelamatkan atau mengambil Sinta kembali ke tanganku dari genggaman Adhikara benar-benar matang dan mantap. Rasa gugup dan takut akan hal-hal yang akan terjadi di sana
tiba-tiba sirna dalam benakku. Hati ini malah semakin menggebu untuk segera menyelamatkannya. Dan itu menandakan isi hati ini sebenarnya menyayanginya tidak bisa dibohongi dengan keadaan apapun. Singkat cerita, saat hampir sampai di kerajaan Adhikara, aku masih memikirkan strategi apa yang nanti akan aku gunakan untuk mengalahkan Adhikara. Dalam benakku masih terbesit untuk berbicara baik-baik dengannya supaya bersedia melepaskan Sinta. Tepat setelah memasuki wilayah kerajaan Adhikara, di mana saat itu aku masih melamunkan soal cara yang akan aku gunakan untuk mengambil Sinta kembali, tiba-tiba dari arah belakangku melesat seorang lelaki dari bangsa Adhikara yang juga tidak kalah gagahnya dengan Adhikara, terbang melesat yang sepertinya sengaja untuk menyerempetku dan Agrani. Untung saja Abhimantra yang mengetahui adanya orang itu langsung memperingatkanku bersama Agrani sehingga dapat menghindar tepat waktu. Namun, setelah dapat menghindari serangan pertama itu, Abhimantra malah menjadi sasaran untuk dikejar oleh orang dari bangsa Adhikara itu. Senjata yang menjadi andalan dari bangsa ini sepertinya adalah tembakan, baik tembakan jarum maupun anak panah. Pasalnya saat Abhimantra ditargetkan oleh lelaki itu, Abhimantra juga dihujani oleh beberapa kali tembakan jarum yang terlempar dari tangan lelaki itu. Sementara aku dan Agrani baru menyadari bahwa lelaki itu tidaklah sendirian. Ada beberapa orang lagi di belakang kami yang akhirnya mengejar kami sekaligus menghujani kami dengan beberapa jarum dan juga anak panah. Aku bersama Agrani akhirnya harus terpisah dari Abhimantra karena masing-masing dari kami diburu oleh orang yang aku yakini ini adalah penjaga kerajaan Adhikara. Abhimantra mengalihkan lajunya menuju sisi lain dari kerajaan itu. Sementara aku dan Agrani juga melesat sekaligus menghindari serangan menuju ke sisi lain kerajaan itu juga. Namun sayangnya, karena Agrani sudah mengalami beberapa masalah pada sayapnya akibat pertempuran terdahulu yang berakibat kecepatan laju dari Agrani semakin berkurang, mobilitas Agrani pun terpengaruh akibat sayapnya yang kini tidak sempurna. Beberapa tembakan anak panah hampir saja mengenai kami berdua karena Agrani terlihat kesusahan dalam menghindari serangan itu. Sementara para lelaki yang mengejar kami terlihat seperti tidak memiliki ampun dalam memburu kami. Anak panah yang diarahkan pada kami pun seperti tidak ada habisnya dan terus dihujamkan pada kami. Aku meminta Agrani untuk terus menghindari serangan itu sembari terus meliak-liuk di langit. Beberapa anak panah terus melesat melewati tubuhku dan Agrani yang menandakan serangan mereka gagal mengenaiku. Namun karena jumlah lelaki yang mengejar kami lebih banyak dibandingkan jumlah yang mengejar Abhimantra, tibalah di saat Agrani mungkin merasa lelah saat menghindari serangan yang secara bertubi-tubi menyerang kami tanpa henti dan seolah tidak ada habisnya. Amunisi yang dilancarkan pada kami, salah satu anak panah akhirnya berhasil mengenai sayap Agrani yang memiliki luka akibat pertempuran saat melawan petinggi Bajra. Anak panah itu menembus sayap hingga menancap tepat di bagian samping tubuh Agrani. Seketika Agrani merengik dan akhirnya akibat tertancap anak panah itu, kemampuan Agrani untuk terbang langsung menghilang, membuat Agrani dan aku jatuh menukik ke bawah dengan cepat mengarah ke sebuah pasar dari kerajaan Adhikara itu. Aku memegang erat tubuh Agrani dan mencoba membuat sebuah energi untuk digunakan sebagai perisai untuk melindungi kita saat benturan terjadi nantinya. Dengan cepat, aku bersama Agrani menukik ke bawah hingga akhirnya menghantam sebuah pasar tradisional di bawah sana. Perisai energi yang berhasil aku buat akhirnya bisa melindungi kami saat menghantam lapak pasar di bawah dan mengenai beberapa benda seperti kayu, beton, dagangan yang dijual, dan yang lainnya. Suara teriakan dari penduduk pasar sempat aku dengar dan kulihat menuju ke arah kita yang sedang menukik ke bawah dengan sangat cepat. Beberapa teriakan warga meminta warga lain untuk segera menghindar dari tempat yang akan menjadi tempatku menghantam. Hingga pada akhirnya, suara benturan pun terdengar sangat keras bersama dengan suara lapak-lapak yang hancur terkena hantamanku bersama Agrani. Bruak! Suara hantaman terdengar olehku dengan sangat keras
nafasku tiba-tiba terasa sesak akibat hantaman itu. Sesaat setelah hantaman itu terjadi, aku langsung mencoba untuk bangkit dari posisiku yang saat itu tergeletak tak jauh dari posisi Agrani yang juga tergeletak, dan kulihat Agrani sedang mencoba untuk bangkit namun tidak bisa akibat luka yang dirasakannya. Dengan keadaan pasrah, Agrani kemudian merebahkan tubuhnya dengan kepalanya menatap ke arahku yang masih mencoba untuk berdiri dan mengatur nafasku yang masih terasa sesak akibat benturan itu. Saat aku sedang berusaha untuk berdiri dari posisiku, terdengar suara riuh para warga pasar yang datang mengerubungiku. Bahasa yang terdengar cukup sulit untuk aku pahami. Namun di sela-sela riuh warga pasar yang mengerubungiku itu, terdengar sebuah teriakan yang bila diartikan mereka mengatakan, "Tangkap, cepat tangkap mereka!" Suara itu bukanlah suara dari penduduk pasar. Suara yang jelas, tegas, dan berat sudah dipastikan berasal dari prajurit kerajaan Adhikara. Tak berselang lama, setelah suara itu terdengar, aku melihat ke arah sekitar untuk melihat dari mana arah suara itu. Sembari aku berjalan kelimpungan menuju ke arah Agrani yang sudah terkapar lemas menatapku. Dari salah satu sisi di mana warga pasar itu mengerubungiku, di belakang sana terlihat ada beberapa orang memegang tombak yang sedang menerobos masuk ke arah kami, dan suara untuk menangkap kami pun terdengar dari arah mereka. Akhirnya, sekelompok orang yang membawa tombak berhasil menerobos warga pasar yang mengerubungi aku dan Agrani. Sosok tinggi besar dengan badan yang kekar langsung tampak di hadapanku. Tubuhku yang masih sembayangan akibat benturan tadi hendak ditangkap oleh salah satu lelaki bertubuh kekar itu, sementara yang lainnya sudah memegang Agrani dengan cukup kasar. Dipegangnya sayap Agrani yang terluka dan kemudian diseretnya Agrani oleh beberapa orang kekar itu. Aku yang juga akan dibawa oleh mereka, dan saat akan ditangkap, aku mencoba untuk meronta dan memberikan sedikit perlawanan pada seseorang yang akan menangkapku itu. Walau dengan keadaan sembayangan, aku mencoba untuk memberikan satu serangan pukulan energi yang tepat mengenai lelaki yang hendak menangkapku itu, hingga terpental, menabrak kerumunan pedagang dan para warga pasar yang melihat, hingga akhirnya membentur sebuah kios pedagang juga. Setelah berhasil memberi perlawanan, aku hendak menyelamatkan Agrani yang sudah mulai diseret oleh mereka dengan tidak berbelas kasihan karena menyeret Agrani tepat di sayapnya yang terluka parah hingga membuat luka lamanya kembali terbuka. Wajah murkaku pada perlakuan mereka mungkin sangat terlihat. Pikiranku berniat untuk menyerang dengan pukulan energi lagi, namun sayang, tenagaku belum terkumpul cukup hingga akhirnya justru akulah yang dihantam dengan ujung tombak yang tumpul hingga membuatku lemas karena ujung tombak yang tumpul itu terasa sangat keras saat menghantam tubuhku di bagian perut. Seketika setelah hantaman tombak itu, tubuhku langsung lemas dan tersungkur di tanah. Satu tangan langsung meraih belakang punggungku dan menyeretku bersama Agrani yang juga masih diseret dengan kasarnya oleh para prajurit istana Adhikara ini. Beberapa kali aku memberontak ingin menyelamatkan Agrani yang terus memberontak juga karena pasti rasa sakit yang dirasakannya. Aku sungguh tidak tega melihatnya seperti itu. Suara ringikan khas kuda yang sedang kesakitan sangat memilukan aku mendengarnya. Para penjaga kerajaan itu dengan cepat langsung membawaku dan Agrani memasuki gerbang istana, dan sesampainya di dalam istana, tubuhku langsung dilemparkannya tepat di depan aula yang sangat megah, dan kuyakini ini berada di aula utama karena terlihat olehku adanya sebuah kursi singgasana yang saat itu masih kosong. Sementara Agrani masih terus diseret, entah dibawa kemana oleh para penjaga itu. Tak lama setelah aku dilemparkan pada aula utama ini, samar aku mendengar suara langkah kaki mendekat ke arahku. Suara obrolan juga terdengar bersamaan dengan langkah kaki itu. Suara yang aku kenal dan akan menjadi lawanku beberapa saat lagi. Saat suara itu sudah berada di ruangan yang sama, aku mulai melihat bahwa itu adalah Adhikara bersama beberapa temannya mulai memasuki ruang aula di mana aku berada dan masih dalam posisi terduduk di lantai sembari mencoba untuk berdiri. Melihatku mencoba untuk berdiri dengan cepat, Adhikara melangkah mendekatku
dan mengulurkan tangannya untuk membantuku berdiri. Rian, sini aku bantu untuk berdiri, Rian. Apa yang terjadi padamu? Apakah pelayanku kurang baik dalam menyambut kedatanganmu? Ucap Adhikara dan tertawa lirih mengejekku sembari membantuku untuk berdiri. Bagiku apa yang dilakukan oleh Adhikara ini adalah sebuah penghinaan bagiku. Dan karena itu saat aku sudah berhasil berdiri, aku langsung mendorong tubuh Adhikara yang memiliki tubuh lebih besar denganku dengan cukup kuat. Apa yang kamu mau? Jangan dekat denganku, ucapku sembari mendorongnya menjauh. Kamu tanya apa yang aku mau? Jelas aku menginginkan Sinta. Oleh karena itu, bujuk dia untuk menikah denganku, maka akan aku lepaskan kau dan Sinta. Ucap Adhikara dengan jelas memberitahuku maksudnya. Oh iya, satu lagi, kau tidak perlu khawatir, Yan. Walau Sinta nanti menjadi istriku, tidak akan aku halangi kalian untuk bertemu. Karena bagaimanapun Sinta sudah memiliki perjanjian untuk menjagamu, kan? Jadi tenang saja, ucap Adhikara mengimbuhi. Apakah kamu yakin aku akan merestui hubunganmu dengan Sinta? Jelas aku tidak akan sudi melakukan itu. Dia akan tetap bersamaku seperti yang dia mau, ucapku sambil mencoba untuk berdiri dengan benar. Oh, jadi kau akan mencoba merebut Sinta dari tanganku? Apakah kau yakin kau akan bisa merebutnya lagi, anak manusia? Tanya Adhikara, menantangku dengan mata melototnya. Jelas aku akan bisa melawanmu dan merebut Sinta kembali. Akan kuperjuangkan Sinta seperti Sinta berjuang melindungiku, ucapku dengan mantap. Orang yang hanya mengandalkan perlindungan Sinta sepertimu berharap bisa mengalahkanku? Bercandamu konyol, wahai anak manusia, ucapnya terus mengejekku. Amarahku sedikit terpancing atas apa yang dikatakan oleh Adhikara. Tanpa terasa, tanganku menggenggam dan mengumpulkan energi yang siap untuk menghantam tubuh Adhikara saat Adhikara berjalan membelakangiku. Refleks karena emosi yang sudah mulai mendidih dalam diriku pun muncul. Kekuatan energi yang sudah aku kumpulkan terpaksa aku layangkan pada tubuh Adhikara dari bagian belakang. Namun sayang, seranganku begitu mudah ditangkis oleh Adhikara. Bahkan tanganku yang berisi kumpulan energi itu malah digenggam olehnya dan diarahkan balik ke tubuhku hingga akhirnya justru energi yang aku lancarkan itu mengenai tubuhku hingga terpelanting cukup jauh. Lihatlah dirimu. Jika masih mau bermain-main, baiklah, aku akan menurutimu. Tapi biar lebih seru, akan aku panggilkan Sinta untuk dibawa kemari, supaya dia pun tersadar kalau yang pantas atas dirinya adalah aku, bukan manusia lemah sepertimu, ucap Adhikara, memerintahkan anak buahnya untuk membawa Sinta ke aula utama itu. Aku sama sekali tidak memperdulikan kata-katanya. Aku justru sempat terkejut dengan energiku sendiri yang bisa berbalik menyerangku. Dan memang rasanya sangat menyakitkan. Namun yang aneh adalah dengan cepat rasa sakit itu hilang pada bagian tertentu dan di bagian lain masih terasa sakit. Menghiraukan rasa sakit yang masih terasa di beberapa bagian tubuhku, aku langsung berlari ke arah Adhikara yang sudah bersiap menerima seranganku yang selanjutnya. Batu cincin pemberian bapak yang ada di jari manisku mulai memberikan respon seberkas energi yang siap untuk dilontarkan pada Adhikara. Begitu tepat sampai di depannya, aku langsung melepaskan energi dari dalam cincin itu. Ayo cepat serang aku, dasar manusia lemah, ucap Adhikara terus memancing emosiku. Tepat setelah dia mengatakan hal itu, dan tepat juga belum sampai tanganku mengenai tubuhnya, Adhikara sudah terlempar terlebih dahulu akibat dari gelombang energi yang keluar dari cincin yang aku kenakan. Tubuh Adhikara terpental cukup jauh seperti aku terpental tadi. Wajah heran dan bingung dari Adhikara sangat terlihat setelah menerima seranganku. Wajah seolah tidak percaya, begitu kentara. Raut wajah yang semula kebingungan langsung seketika berubah menjadi wajah penuh amarah, seolah tidak percaya dan tidak terima atas apa yang terjadi pada dirinya, bahwa dia bisa dihantam oleh seorang manusia yang dibilangnya lemah. Suara langkah kaki sekaligus suara tawa terdengar beberapa saat
setelah Adhikara terpental dan menjauh dariku. Suara yang aku dengar itu adalah suara Sinta yang rupanya sudah mulai tiba di ruang aula. Kau terlalu meremehkan orang pilihanku, wahai sang pangeran Adhikara. Kamu belum tahu betul siapa kalian itu? Ucap Sinta yang kemudian duduk di salah satu kursi yang berada di sana. Mendengar ejekan dari Sinta, Adhikara tiba-tiba langsung menggebu untuk menyerangku. Aku akan tunjukkan padamu bahwa aku pantas untukmu, dan jika aku menang dalam pertarungan ini, mau tidak mau kamu akan menjadi milikku, karena sudah dipastikan dia akan binasa. Ucap Adhikara sembari melesat ke arahku dan memberikan serangan. Tidak usah banyak bicara. Itulah yang aku tidak suka darimu. Ambisi yang bersifat negatif, dan perlu kamu tahu, yang menentukan aku akan hidup dengan siapa itu adalah diriku. Dan lamaran siapa yang aku terima adalah kemauanku sendiri. Kau tidak berhak atas diriku. Ucap Sinta menjawab perkataan Adhikara. Semakin emosi mendengar jawaban Sinta, Adhikara terus menyerangku tanpa henti. Benturan demi benturan akibat pukulan dari Adhikara terus terjadi padaku. Dia sama sekali tidak memberiku jeda untuk menyerang. Tanda bahwa Adhikara benar-benar termakan oleh rasa emosinya yang sudah memuncak. Dalam serangan itu, aku sempat melihat ke arah Sinta. Wajah khawatirnya begitu terlihat saat aku menatap ke arahnya. Namun mau bagaimana lagi, aku masih belum memiliki kesempatan untuk menyerang balik. Sementara Sinta dengan gusar ingin segera membantuku. Namun dilihat dari gerakan Sinta, dia terlihat sangat lemas, dan ternyata pada lehernya terdapat tali yang digunakan oleh Adhikara saat melemahkan Sinta dan memasukkannya pada ruangan untuk mengurungnya. Di situ aku mengetahui harus bagaimana. Aku harus memancing kembali emosi Adhikara supaya tempo serangannya dapat terpecah. Alah, dasar makhluk rendahan, makhluk yang tidak mengerti apa sebenarnya rasa cinta itu apa. Sambil menangis serangan Adhikara yang bertubi-tubi, aku mencoba mengejeknya. Tidak usah banyak bicara, akan aku buktikan bahwa aku pantas untuknya. Serangan Adhikara semakin intens menyerangku. Tenaga dalamku mulai menipis untuk menahan serangan yang tiada hentinya. Walaupun kau menang, kamu tidak akan tahu apa itu perasaan cinta. Tidak mungkin ada rasa cinta bila masih tega memperlakukan orang yang dicintai seperti seekor hewan yang dijerat lehernya supaya menurut. Ucapku, mencoba memprovokasi perasaannya. Dan berkat ucapanku itu ternyata benar. Dia berhasil teralihkan pikirannya. Sesaat setelah aku mengatakan hal itu, serangan Adhikara mulai melambat. Dan itulah saat aku memberi serangan balasan dengan aku kolaborasikan cincin yang diberikan oleh Mbah Margono dan cincin yang diberikan oleh bapakku. Tak disangka, hasil yang diberikan sangat luar biasa. Adhikara langsung terpental, membentur beberapa properti kerajaannya hingga hancur dan akhirnya tersentak pada tembok aula yang sangat keras. Suara hentakan pada mulut Adhikara sangat terdengar. Saat itu juga aku melihat ke arah Sinta. Wajah leganya terlihat saat aku berhasil menyerang balik Adhikara itu. Tak, tunggu sebentar lagi. Aku akan menyelamatkanmu dan kita akan pulang, kemudian menjalani kehidupan seperti biasanya. Saat aku mengatakan hal itu, pandangan Sinta bukan tertuju pada wajahku, melainkan pada salah satu kantong celanaku, di mana itu adalah tempat aku menyimpan batu air mata Sinta yang diberikan oleh Ratu Dewi Danastri. Dalam keadaan berbisik, Sinta mengatakan dengan lirih untuk aku mengenakan cincin berbatu air mata Sinta untuk melawan Adhikara. Pakailah cincin pemberian ibuku jika kamu benar-benar ingin menyelamatkanku, ucap Sinta lirih. Mengerti maksud Sinta, aku langsung segera meraih cincin yang aku simpan pada kantongku itu. Namun saat aku akan memakai cincin itu, Adhikara kembali melesat ke arahku dan menghantam tubuhku dengan pukulannya, hingga akhirnya membuat batu air mata Sinta itu terlepas dari genggamanku. Sedangkan tubuhku terpental menghantam kursi singgasana Adhikara. Ujung kursi yang runcing sedikit menembus tubuhku yang membuatku merasakan rasa sakit yang cukup hebat. Adhikara yang mengetahui adanya benda yang jatuh dari tanganku, kemudian meraih benda itu di lantai. Setelah diamati benda itu, diketahuilah olehnya bahwa benda itu adalah batu dari bagian tubuh Sinta. Wajah panik Sinta melihat cincin itu
berpindah tangan pada orang yang tidak dia suka. Sambil berteriak kecil, Sinta mengingatkanku untuk segera merebut cincin itu kembali. "Yan, cepat rebut cincin itu darinya, atau kita tidak akan bisa bersama lagi," teriak Sinta, walau dengan suara yang kecil. Mendengar ancaman yang dikatakan Sinta, sembari menahan rasa sakit yang aku rasakan, aku mencoba untuk segera bangkit dari posisiku dan hendak menyerang Adhikara lagi. Namun saat aku akan berdiri, rasa sakit yang kurasakan sangat tidak bisa kutahan. Tubuhku langsung kembali tergeletak akibat luka di punggungku yang sempat tertancap ujung kursi singgasana Adhikara. Sementara itu, wajah dengan senyum lebar terlihat pada Adhikara. Sepertinya dia sudah tahu apa yang akan terjadi jika dia mengenakan cincin itu pada jarinya. Namun aku masih memiliki benda yang mungkin bisa membantuku untuk mengalahkan Adhikara. Benda itu adalah tali berserat yang diberikan oleh Mbah Margono. Terpaksa aku harus menggunakan benda itu, walau Abimantra sudah mengatakan untuk menggunakan itu pada saat terpepet saja. Dan bagiku ini adalah hal yang kepepet alias mendesak. Aku keluarkan tali berserat itu dari kantongku yang lain, dan seketika setelah keluar dari kantong, secara refleks aku melemparkan benda itu ke arah Adhikara, dan ternyata tali yang panjangnya tidak seberapa itu tiba-tiba memanjang dan langsung mengarah pada leher Adhikara. Sebenarnya aku belum mengetahui betul apa fungsi dari tali berserat itu. Namun, setelah mengarah pada leher Adhikara, tali tersebut langsung mencengkram dengan erat, seolah cincin emas yang dipakai oleh Sun Gokong merasa kesakitan saat tercekik tali berserat itu, membuat Adhikara langsung melepaskan cincin batu air mata Sinta itu. Rasa kesakitan itu membuatnya langsung tergeletak di lantai, sembari mencoba melepaskan tali yang menjerat lehernya itu. Aku dengan menahan rasa sakit yang masih aku rasakan, tetap memaksa untuk menuju ke arah cincin itu tergeletak, dan hendak untuk mengambilnya. Dan setelah aku mengambil cincin itu dan langsung mengenakan cincin itu di jari manis kananku, seketika itu terpancar sebuah cahaya biru membungkus tubuhku, dan tanpa disadari sepertinya cincin itu memberikanku baju zirah yang langsung menutupi seluruh tubuhku. Rasa sakit yang aku rasakan di bagian punggungku pun seketika menghilang, dan tubuhku menjadi sangat ringan, dan tidak kurasakan juga di tangan sebelah kiriku ternyata sudah menggenggam sebuah pedang yang mirip dengan pedang mirip punya Sinta, hanya saja ini lebih ramping dan terlihat lebih ringan. Wajah lega pada Sinta terlihat setelah aku memakai cincin itu, dan tepat setelah itu juga Abimantra datang sembari membawa satu anak buah Adhikara yang sudah lemas akibat dihajar oleh Abimantra. Namun sesampainya di mana aku berada dan melihat Adhikara dalam keadaan tercekik tali berserat itu, Abimantra langsung mendekat ke arahku dan memintaku untuk segera mengambil Sinta dan segera pergi. Penjaga yang tadinya memegangi tali yang menjerat leher Sinta mencoba untuk menghalangiku. Namun setelah pedang yang kugenggam kuarahkan pada lehernya, tali itu langsung dilepaskannya dari leher Sinta. Sementara itu, dari luar istana terdengar suara bergemuruh yang seolah mendekat ke arah istana itu. "Sudah kuduga, pasti ada hubungannya dengan makhluk ini," ucap Abimantra sambil melihat ke arah atas di mana suara gemuruh itu berasal. "Suara apa itu, Abimantra?" tanyaku panik sembari meraih tangan Sinta untuk membawanya pergi. "Sudah, nanti kamu akan tahu sendiri. Yang terpenting kita harus pergi dari sini dulu," ucap Abimantra meminta kita untuk segera pergi. Tepat setelah Abimantra meminta kita untuk segera pergi, tiba-tiba dari arah atap istana menjebol beberapa makhluk yang sempat aku temui di balkon rumah pada waktu itu. Hanya saja kali ini ada sosok yang sama namun bertubuh lebih besar. Tampang terkejutku membuatku harus bertanya apa yang membuat makhluk itu bisa datang kemari secara berkelompok. Dan seketika itu juga langsung dijawab oleh Sinta bahwa tali yang membuatnya lemah dan tali berserat yang digunakan untuk melumpuhkan Adhikara adalah tali yang merupakan sebuah pusaka yang dijaga ketat oleh mereka. Sinta sendiri sebenarnya bingung bagaimana bisa aku mendapatkan tali itu. Konsekuensi bahwa jika kedua tali itu berada dalam satu tempat yang sama adalah bahwa dia akan memanggil pemilik aslinya. Dan inilah yang terjadi. Sinta dan Abimantra mengatakan bahwa siapapun yang berurusan dengan makhluk itu sudah pasti akan binasa, sebab mereka menganggap pemilik tali-tali itu adalah si pencuri pusaka mereka, dan mereka tidak akan berbelas kasih pada makhluk yang dianggap pencuri itu. Hanya saja, mungkin jika berhadapan dengan bangsa Adhikara akan ada cerita lain, karena bangsa ini termasuk bangsa yang kuat.
Dalam pikiranku, berarti bangsa Adhikara akan binasa diserang makhluk-makhluk ini. Sinta hanya mengangkat bahunya, tanda dia tidak tahu dan tidak peduli juga dengan apa yang akan terjadi pada bangsa Adhikara ini. Namun, dalam batinku berpikir untuk melepaskan tali yang menjerat leher Adhikara, dan saat aku akan mencoba hal itu, Abimantra menghalangiku, sebab apabila tali berserat itu sudah mengunci targetnya, maka akan susah untuk dilepaskan. Dan daripada kita juga menjadi korban, lebih baik kita pergi saja dari sini. Itulah sebab Abimantra tidak begitu suka dengan tali yang diberikan oleh Mbah Margono, sebab dia sebenarnya tahu tentang tali itu. Hanya saja sedikit ragu, apakah tali itu adalah tali yang dia pikirkan atau bukan. Sebab tali itu sangat susah untuk didapatkan karena penjaganya yang terlalu overprotective. Dan jawabannya ada dalam ending penyelamatan ini. Mbah Margono mendapatkan petunjuk dari leluhurnya dan diberikan tali itu untuk membantu mempermudah penyelamatan Sinta. Tepat saat aku akan pergi bersama dengan yang lainnya, Mbah Margono datang dengan Agrani yang sudah pulih. Ternyata Mbah Margono sengaja mengulur waktu makhluk itu, sekaligus memisahkan diri untuk menyelamatkan Agrani. Aku dan Sinta kemudian pergi melesat, sementara Mbah Margono bersama Abimantra bersama menaiki Agrani untuk pergi dari sana. Dalam perjalanan pergi dari kerajaan Adhikara, aku meminta Sinta untuk selalu terbuka karena dia masih memiliki tempat di hatiku. Dan jangan berpikir bahwa aku akan melepaskan rasa yang dulu pernah ada karena dia tetap bagian dariku. Dan endingnya sampai sekarang pun dia tetap setia kepadaku, membersamaiku dalam melewati lika-liku gangguan dari alam sebelah yang sampai sekarang pun masih terjadi dan terus terjadi. I love you Sinta. Selesai. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Rian. Fakta Sejarah pamit. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah intonasi ya dalam membacakan kisah ini. Sampai jumpa di kisah lainnya. Terima kasih Mas Rian. Terima kasih teman-teman. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.